Cerita Rakyat Nusantara, Nyi Roro Kidul. Pada zaman dahulu, ada seorang raja. Raja tersebut ingin menurunkan tahta kerajaan. Tetapi ia sedih karena ia tidak mempunyai seorang putra, melainkan seorang putri yang sangat cantik bernama Kadita. Suatu hari ayahnya memperistri Dewi Mutiara untuk memperoleh seorang putra. Setelah beberapa waktu, Dewi Mutiara mengandung seorang putra. Namun atas kehamilannya itu, ia memohon banyak permintaan kepada raja yang harus selalu dituruti. Semakin lama permintaan Dewi Mutiara semakin aneh. Namun sang raja tetap saja menurutinya. Dewi Mutiara pun meminta sang raja untuk mengusir putri Kadita dari kerajaan. Itu adalah permintaan yang keterlaluan, sehingga sang raja tidak bersedia mengabulkan permintaan Dewi Mutiara yang satu ini. Mendengar jawaban dari sang raja, Dewi Mutiara menyimpan dendam dalam hatinya. Suatu hari Dewi Mutiara memanggil seorang tukang sihir. Dewi Mutiara menyuruh tukang sihir itu untuk membuat mantra agar tubuh putri Kadita yang mulus dan cantik menjadi berkudis dan berkurap. Dan nanti jika berhasil, Dewi Mutiara akan memberikan hadiah sebagai imbalannya. Penyihir itu pun menyanggupinya. Pada malam harinya, saat putri Kadita sedang terlelap tidur, berhembus angin ke dalam kamarnya. Angin itu berbau busuk, mirip bau bangkai. Di pagi harinya saat Kadita terbangun, ia menjerit. Seluruh tubuhnya penuh dengan kudis, bernanah, dan sangat berbau tidak enak. Sang raja mendengar berita ini dan menjadi sangat sedih hatinya. Ia mendatangkan banyak tabib untuk menyembuhkan penyakit putrinya yang kesakitan itu. Namun beliau sadar bahwa penyakit putrinya itu tidak wajar. Seseorang pasti telah mengutuk atau mengguna-gunainya. Masalah yang terjadi ini dimanfaatkan oleh Dewi Mutiara untuk mempengaruhi sang raja. Dewi Mutiara menuduh putri Kadita akan mendatangkan kesialan bagi seluruh negeri. Karena raja tidak ingin putrinya menjadi gunjingan di seluruh negeri, akhirnya beliau dengan berat hati menyetujui usul Dewi Mutiara untuk mengirim putrinya ke luar negeri. Putri Kadita pun berangkat seorang diri meninggalkan kerajaan. Walaupun perasaannya sangatlah sedih, tetapi dia tidak punya dendam dan membenci orang yang membencinya. Putri Kadita yakin bahwa Tuhan akan membalas atas semua yang menimpanya. Dan dia pun tetap berjalan sambil menangis. Siang dan malam Putri Kadita berjalan, dan sudah 7 hari 7 malam waktu yang ditempuhnya. Hingga akhirnya ia tiba di pantai laut selatan. Dengan berdiri, ia memandang luasnya lautan yang penuh ombak. Ia bagaikan mendengar suara memanggil agar ia menceburkan diri ke dalam lautan. Semakin lama suara itu semakin kuat terdengar, sehingga membuat Putri Kadita penasaran. Dan akhirnya dia pun mengikuti panggilan tersebut. Dia berjalan terus menuju laut lepas. Begitu tersentuh air, tubuhnya pulih kembali. Tak ada sedikit pun bekas kudis ataupun kurap. Bahkan dia tampak lebih cantik dari sebelumnya. Selain memperoleh kesembuhan dan kesaktian, Putri Kadita segera menguasai seluruh lautan dan isinya. Dia pun mendirikan kerajaan yang megah, kokoh,
indah dan berwibawa dengan ribuan pasukan yang senantiasa mendampinginya. Dia kini yang disebut Ratu Laut Selatan.